Evakuasi gagal karena Rusia langgar gencatan senjata. Warga berkata, pilih bunuh diri di kota atau jalanan. Upaya evakuasi warga Ukraina dari kota Mariupol pada Sabtu 5 Maret 2022 berakhir dengan kekacauan. Menyusul aksi penembakan oleh tentara Rusia, padahal beberapa jam sebelumnya, Rusia sudah menyepakati untuk menghentikan gencatan senjata agar warga dapat meninggalkan kota di selatan Ukraina itu. Saya sekarang ada di Mariupol di jalanan. Saya bisa mendengar suara tembakan tiap 3 hingga 5 menit. Ujar Alexander, seorang teknisi berusia 44 tahun, warga kota Mariupol. Koridor hijau kemanusiaan agar warga sipil dapat keluar dari arena pertempuran, kata dia, rupanya gagal. Saya bisa melihat deretan mobil orang-orang yang hendak mengungsi dan mereka kembali lagi, sungguh kacau, imbuhnya. 3 jam setelah gencatan senjata seharusnya dimulai pada pukul 9 pagi waktu setempat. Otoritas Mariupol mengumumkan mereka telah menunda evakuasi massal lantaran kota terus dibombardir serangan. Kami meminta agar warga di Mariupol segera menuju shelter. Akan ada informasi tentang evakuasi segera, kata pejabat Mariupol dilansir dari BBC pada Sabtu 5 Maret. Adanya fakta bahwa pihak Rusia tidak mematuhi gencatan senjata dan tetap menembak di Mariupol dan sekitarnya. Evakuasi telah ditunda lanjutnya. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan warga sipil tidak menggunakan jalur pengungsian dari Mariupol dan Volnovka. Media Rusia melaporkan pihak Rusia balik menuding otoritas Ukraina telah mencegah orang-orang mengungsi. Maxim, seorang warga Mariupol berusia 27 tahun menyebut, dari apartemennya ia bisa melihat asap yang berasal dari ledakan dekat kota. Asap juga tampak di sepanjang jalan menuju Zaporizhzhia. Rute evakuasi gencatan senjata yang direncanakan, kami bisa mendengar rudal dan melihat asap dari gedung-gedung di sekitar kami, ujar Maxim. Apartemen kami penuh orang sekarang karena orang-orang menghindari tembakan di pusat kota. Beberapa orang datang dari distrik sekitar dan menurut mereka keadaan di sana sangat kacau. Ada mayat-mayat bergelimpangan di jalanan, terangnya. Warga Ukraina yang anggota keluarganya terjebak di dalam kota Mariupol mencemaskan keselamatan orang-orang terkasih mereka yang dikhawatirkan tak mendapat informasi terkini tentang apa yang terjadi. Saya berbicara dengan paman saya, Dmitri, selama kurang dari 1 menit. Sambungan telepon terputus, ujar Juliana Ivliova, 26 tahun. Mereka tak tahu soal evakuasi atau koridor hijau itu. Orang-orang yang tahu dan berupaya keluar diminta putar balik untuk kembali ke rumah mereka, katanya. Kota ini ditembaki, hati saya hancur. Rasanya seperti robot mati rasa sepenuhnya. Saat saya mendengar suara paman saya di telepon, rasanya ingin menangis, ujarnya. Kata Romanova, seorang perancang 27 tahun dari Mariupol, menyebut kedua orang tuanya terjebak di dalam kota. Komunikasinya dengan mereka juga terputus. Kami bicara dengan mereka jam 8 pagi dan mereka tak tahu soal evakuasi. Mereka tinggal di pusat kota dan mereka bilang penembakan berlangsung non-stop. Mereka bersembunyi di dalam gedung tempat mereka tinggal. Katanya ada pengeras suara di kota yang menyebarkan informasi soal evakuasi. Tapi orang-orang di sana tak yakin mereka bisa mempercayai itu. Mereka pikir itu bisa saja informasi palsu Rusia, urainya. Diana Berg yang berhasil keluar dari Mariupol bersama suaminya di tengah hujan tembakan pada Jumat 4 Maret 2022 mengatakan, mereka terpaksa meninggalkan ibunya lantaran ia menolak untuk mengungsi. Kami menghabiskan 3 hari di bawah hujan tembakan brutal non-stop. Lalu kami putuskan, ini artinya kami harus memilih bunuh diri di dalam kota atau di jalanan. Kami pilih jalanan, tentang Diana. Terang Diana. Tapi sekarang kami merasa sangat bersalah. Kami seharusnya membawa ibu bersama kami. Semua orang ini terjebak, bagaimana mereka bisa dapat informasi? Mereka benar-benar terputus dengan dunia luar, katanya hampir menangis. Wakil Wali Kota Mariupol Serhiy Orlov mengkonfirmasi pada BBC bahwa gencatan senjata telah gagal di tengah bombardir peluru Rusia. Rusia terus mengebom kami dan menghujani kami dengan artileri. Ini gila, ujar Orlov. Tak ada gencatan senjata di Mariupol dan tak ada gencatan senjata di sepanjang rute. Warga sipil kami siap untuk dievakuasi, tapi mereka tak bisa keluar di bawah hujan tembakan.